Pada video kali ini, kita akan membahas tentang haloalkana. Jadi haloalkana di sini kita tahu bahwa berarti ada halo. Halo di sini berasal dari golongan 7A yang kita kenal dengan halogen ya. Jadi ketika unsur-unsur yang ada di golongan 7A berikatan dengan alkil atau alkana, rantai alkana, maka dia akan membentuk senyawa turunan alkana yaitu haloalkana. Dan kita juga akan mengetahui nanti apa saja pemanfaatannya. Oke, langsung saja mari kita pelajari strukturnya ya. Nah, strukturnya di sini memiliki gugus fungsi dengan ciri adalah Rx, di mana X-nya tadi adalah golongan 7A atau kita kenal dengan halogen, yaitu FCl-BrI, fluor, klor, brom, dan iodin. Kalau kita menyingkat ya, biasanya film Charles Bronson, idaman Ati. Nah, di sini ada salah satu unsur dari golongan 7A yang tidak dimasukkan dalam struktur haloalkana, astatin ya. Kenapa? Karena astatin ini adalah termasuk unsur buatan yang bersifat radioaktif yang kita akan pelajari nanti di kelas 12 kimia unsur ya. Nah, bagaimana untuk rumus umumnya sendiri? Untuk haloalkana itu memiliki rumus umum CnH2n plus 1x ya. Jadi misal kita punya 2 buah C, maka C2H4 ya, H4 ditambah 1 berarti C2H H5 ya. Berarti H5 di sini H5 misalnya Cl. Nah, ya. C2H5 Cl. Nah, ini namanya apa? Nah, kebetulan ini strukturnya sudah ada ya. C2 H-nya ada 5 dan Cl. Maka namanya adalah kita akan pelajari setelah ini dengan aturan nanti ada tata nama IUPAC dan tata nama trivial ya. Yang pertama adalah penamaan menurut IUPAC. Nah, penamaan haloalkana menurut IUPAC ini pada dasarnya sama dengan penamaan alkana biasanya, di mana tahapan yang dapat kita lakukan dalam penamaannya adalah pertama, tentukan terlebih dahulu rantai induknya yang merupakan rantai karbon terpanjang. Nah, dalam hal ini, gugus alkil selain rantai induk dan atom halogen yang terikat akan berperan sebagai cabang. Berikutnya, penamaan rantai induk pada haloalkana sama dengan penamaan rantai induk pada alkana biasanya yang diambil dari nama deret homolognya, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Misalnya, apabila rantai induknya terdiri dari 1 atom karbon, maka rantai induknya diberi nama metana. Jika terdiri dari 2 atom karbon, maka diberi nama etana. Jika terdiri dari 3 atom karbon, maka diberi nama propana, dan seterusnya. Untuk penamaan gugus alkilnya juga sama dengan penamaan gugus alkil pada senyawa hidrokarbon lainnya seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Misalnya, jika gugus alkilnya adalah CH3, maka diberi nama metil. Jika C2H5 diberi nama etil, jika C3H7 diberi nama propil, dan seterusnya. Nah, nama-nama alkil ini nantinya juga akan kita gunakan dalam penamaan trivial. Adapun penamaan gugus halogennya adalah sebagai berikut: fluoro, kloro, bromo, dan iodo. Berikutnya tahap kedua adalah penomoran. Nah, untuk haloalkana, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induknya sedemikian rupa sehingga posisi halogen terikat pada atom karbon dengan nomor terkecil. Dan jika terdapat lebih dari 1 halogen, maka prioritas penomoran didasarkan pada kereaktifannya. Nah, berikut ini adalah urutan kereaktifan atom-atom halogen. Yang kereaktifannya paling tinggi adalah fluorin, diikuti dengan klorin, bromin, dan yang terakhir adalah iodin. Kemudian dalam penulisannya, nama alkil dan halogen diurutkan berdasarkan abjad. Misalnya, jika terdapat gugus metil dan bromo, maka dalam penamaan yang dituliskan lebih dahulu adalah bromo.
Berikutnya, jika terdapat cabang alkil dan halogen yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama halogen atau alkilnya diberi awalan sesuai dengan tabel berikut ini. Jika terdapat halogen atau alkil yang sama berjumlah 2, maka diberi awalan di. Jika berjumlah 3, diberi awalan tri, dan seterusnya. Nah, terakhir penamaan dituliskan dengan urutan. Nomor atom karbon yang mengikat halogen atau alkil diikuti dengan nama halogen atau alkilnya, dan terakhir diikuti oleh nama rantai induknya. Nah, supaya lebih paham, kita coba tentukan nama dari beberapa senyawa haloalkana. Yang pertama, senyawa haloalkana dengan rumus struktur berikut ini. Nah, langkah pertama adalah menentukan rantai induknya. Dan untuk senyawa ini, ketiga rantai karbon yang ada jelas merupakan rantai induknya. Kemudian karena rantai induknya terdiri dari 3 atom karbon, maka nama rantai induknya nanti adalah propana. Nah, adapun untuk atom I berperan sebagai cabang dengan nama iodo. Langkah selanjutnya adalah penomoran. Ada 2 kemungkinan penomoran yang bisa dilakukan untuk senyawa ini, yaitu dari ujung kanan ke kiri atau sebaliknya, dari ujung kiri ke kanan. Nah, jika penomoran dilakukan dari ujung kanan ke kiri seperti ini, maka atom karbon yang mengikat atom iodin mendapat nomor pertama. Dan jika penomoran dilakukan dari kiri ke kanan, maka atom karbon yang mengikat iodin mendapat nomor 3, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan aturan penomoran yang sudah kita bahas, atom karbon yang mengikat halogen harus mendapat nomor terendah. Sehingga untuk senyawa ini, penomoran harus kita lakukan dari ujung kanan ke kiri. Dan berdasarkan penomoran ini, maka iodo terikat pada atom karbon nomor 1. Berikutnya langkah terakhir adalah pemberian nama. Nah, diingat kembali bahwa nomor atom karbon yang mengikat halogen ditulis pertama, diikuti dengan nama halogen dan nama rantai induknya. Sehingga untuk senyawa ini, namanya adalah 1 iodo propana. Contoh yang kedua adalah senyawa dengan rumus struktur berikut ini. Rantai induknya adalah rantai karbon dari ujung kanan ke bawah seperti ini, dengan jumlah atom C pada rantainya adalah 4, sehingga nama rantai induknya adalah butana. Berikutnya terdapat bromo dan metil yang berperan sebagai cabang. Untuk penomorannya dilakukan dari bawah ke ujung kanan seperti ini, supaya gugus halogennya yaitu Br mendapat nomor terendah. Nah, berdasarkan penomoran ini, maka bromo terikat pada atom karbon nomor 2. Dan metil terikat pada atom karbon nomor 3. Selanjutnya untuk penulisan nama, antara metil dan bromo diurutkan berdasarkan abjad, sehingga bromo kita tuliskan lebih dahulu. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah 2-bromo 3-metil butana. Contoh yang ketiga adalah senyawa berikut ini. Rantai induknya tentu adalah rantai lurus yang terdiri dari 4 atom karbon seperti ini, sehingga nama rantai induknya adalah butana. Berikutnya penomoran bisa kita lakukan baik dari ujung kanan ke kiri atau sebaliknya, karena gugus halogen yang terikat adalah sama, yaitu kloro. Dan baik diberi nomor dari ujung kanan maupun kiri, gugus kloro pertama tetap terdapat pada atom karbon kedua. Nah, berdasarkan penomoran ini, terlihat bahwa kloro terikat pada atom karbon kedua dan ketiga. Berikutnya karena gugus halogen yang terikat sama dan berjumlah 2, maka nama gugus halogennya perlu kita tambahkan awalan di, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 2,3 diklorobutana. Contoh yang keempat adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, sama dengan contoh sebelumnya, rantai induk pada senyawa ini adalah rantai karbon lurus yang terdiri dari 4 atom karbon, sehingga nama rantai induknya adalah butana. Kemudian untuk penomoran, karena terdapat 2 gugus halogen yang berbeda, maka prioritas penomorannya berdasarkan kereaktifannya.
Nah, antara kloro dan bromo, yang kereaktifannya lebih besar adalah kloro, sehingga penomoran dilakukan agar kloro mendapatkan nomor paling rendah. Nah, maka penomoran dilakukan dari ujung kiri ke kanan seperti ini. Berikutnya dari penomoran ini terlihat bahwa kloro terikat pada atom karbon kedua dan bromo terikat pada atom karbon ketiga. Nah, dalam penulisan nama senyawanya, berdasarkan abjad, bromo ditulis lebih dahulu dibandingkan kloro, sehingga nama senyawa ini adalah 3 bromo 2 kloro. Kemudian tata nama berikutnya itu adalah tata nama trivial yang umumnya tidak resmi atau biasanya dipergunakan untuk tata nama dagang, ya. Nah, aturan penamanya seperti apa? Lebih simpel, ya. Kita tinggal menghitung alkilnya berapa ditambah nama halogen dan plus akhiran ida, ya. Misal di sini kita lihat ada rantai terpanjangnya 3, ya. Nah, tapi di sini kita harus ingat dia harus dalam bentuk alkil, jadi akhirannya itu il, ya. Karena ada 3, kita kenal propana, ya. Propana karena tadi harus diubah menjadi alkil, maka menjadi propil. Propil halogennya siapa? Plor, ya. Halogennya adalah plor tambah akhiran ida, propil plorida, ya. Nah, kalau yang seperti ini cuma ada 1 C, maka metana, ya. 1 atom C berarti metana karena dia harus akhiran il, jadi metil plorida, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk isomer dari haloalkana, ya, di sini kita kenal ada isomer posisi dan isomer rangka, ya. Nah, untuk isomer posisi, di sini apabila 2 senyawa atau lebih yang memiliki rumus yang sama, ya, namun strukturnya berbeda. Jadi berbedanya itu adalah pada posisi gugus fungsinya, ya. Misal di sini ada C4H9Cl, ya. Ini dengan rumus seperti ini ternyata ada 2 penggambaran yang berbeda, ya. Pertama di sini 1 kloro 2 metil propana dan 2 kloro 2 metil propana. Jadi yang berubah posisinya itu adalah si gugus fungsinya, ya. Nah, kemudian isomer rangka, ya. Isomer rangka itu adalah ketika 2 senyawa itu memiliki rumusnya juga sama, ya, tapi kerangka rantainya berbeda. Jadi kerangka rantai di sini adalah rantai yang terpanjang itu dia akan nanti semakin berkurang, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, sama ada C4, H berapa nih? 5, H9, ya, sama C4H9Cl, ya. Pertama ini adalah 2 klorobutana. Jadi dia rantai terpanjangnya itu 4 dulu, ya. 2 klorobutana. Kemudian kerangka rantainya berbeda itu yang dimaksudkannya adalah 1 buah atom C yang tadi dia memiliki rantai terpanjang 4 kita ambil. Jadi kita letakkan sebagai cabang, ya. Nah, sebagai cabang di nomor 2. Nah, maka rangkanya ini berubah, yang asalnya tadi 4 atom C-nya, ya, menjadi 3 atom C. 2 klorobutana dan 2 kloro 2 metil propana, ya. Nah, jadi itu untuk isomer dari haloalkana. Sekarang kita lanjutkan ke sifat dari haloalkana. Ya. Sifatnya itu adalah yang pertama, merupakan senyawa tidak berwarna, tidak berbau, dan sukar larut dalam air, ya. Berarti dia tidak berwarna, tidak berbau, sukar larut dalam air. Yang kedua itu adalah beberapa senyawa alkana sifatnya itu adalah polar, ya. Karena adanya halogen yang mengikat pada alkana menyebabkan terjadinya kepolaran ikatan, ya. Sehingga beberapa senyawa haloalkana itu dia bersifat polar, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk jumlah atom karbon yang sama, ya, haloalkana mempunyai titik didih lebih tinggi daripada alkana, ya. Titik didih lebih tinggi dibanding alkana. Kemudian yang keempat, untuk jenis halogen yang diikat, titik didihnya semakin tinggi dengan urutan yaitu F, Cl, Br, dan I. Jadi kalau dalam
golongan halogen, berarti dari atas ke bawah, maka dia akan semakin tinggi untuk titik didihnya. Dari senyawa haloalkana, sifat kimia yang pertama, haloalkana dapat mengalami reaksi substitusi dengan satu basa menghasilkan alkohol dan garam halida. Contohnya, reaksi antara kloroetana dan basa natrium hidroksida yang dapat menghasilkan etanol dan natrium klorida. Sifat yang kedua, haloalkana dapat mengalami reaksi substitusi dengan amonia sehingga menghasilkan alkil amina dan asam halida. Contohnya, pada reaksi bromopropana dan amonia yang menghasilkan propil amina dan asam bromida. Sifat kimia ketiga adalah haloalkana dapat bereaksi dengan logam alkanoat menghasilkan eter dan garam halida. Contohnya, apabila iodometana direaksikan dengan natrium etanoat, maka akan dihasilkan metoksietana dan natrium iodida. Sifat yang keempat, haloalkana dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan alkana dan garam halida. Contohnya, apabila kloroetana direaksikan dengan logam natrium, akan dihasilkan senyawa butana dan natrium klorida. Nah, sifat kimia yang terakhir, haloalkana dapat mengalami reaksi eliminasi menjadi alkena dan asam halida. Contohnya, senyawa kloroetana dapat dieliminasi sehingga menghasilkan etena dan asam klorida. Dua jenis reaksi. Yang pertama melalui reaksi substitusi alkana dengan halogen. Nah, reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian satu gugus atom dengan satu molekul atau gugus atom lainnya. Misalnya, pada temperatur tinggi atau dengan adanya cahaya ultraviolet, etana dapat direaksikan dengan klorin sehingga mengalami reaksi substitusi di mana satu atom hidrogen digantikan oleh satu atom klorin dari Cl2 sehingga menghasilkan haloalkana 1-kloroetana dan asam klorida. Yang kedua, haloalkana dapat dihasilkan dari reaksi adisi alkena dengan halogen. Nah, apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi disebut juga dengan reaksi penjenuhan yang merupakan reaksi pengubahan ikatan rangkap suatu molekul, baik alkena ataupun alkuna, menjadi ikatan tunggal. Contohnya, apabila etena direaksikan dengan klorin, maka ikatan rangkap 2 pada etena dan ikatan antara Cl dengan Cl dalam Cl2 akan putus, dan kemudian Cl akan terikat pada atom karbon, sehingga menghasilkan senyawa 1,2 dikloroetana yang merupakan haloalkana. Senyawa haloalkana banyak digunakan dalam bidang kedokteran, pertanian, dan industri kimia. Contohnya adalah karbon tetraklorida dengan rumus kimia CCl4 yang dapat digunakan sebagai pelarut organik dan salah satu bahan untuk pemadam kebakaran. Contoh yang kedua adalah teflon atau politetrafluoroetena dengan rumus kimia C2F4N. Nah, senyawa ini dapat digunakan sebagai pelapis anti lengket pada setrika dan panci. Berikutnya klorofluorokarbon dengan rumus kimia CfCl3 yang dikenal dengan freon 11 dan Cf2Cl2 yang dikenal dengan freon 12 dapat digunakan sebagai refrigerator atau pendingin pada kulkas dan AC, kemudian juga dapat digunakan sebagai propelan atau pendorong pada aerosol. Contoh lainnya adalah kloroform dengan rumus kimia CHCl3. Nah, senyawa ini dapat digunakan sebagai pelarut organik. Kemudian halotan dengan rumus kimia CHClBrCf3 yang dapat digunakan sebagai obat bius. Dan contoh terakhir adalah plorikloroetena dengan rumus kimia CHClCH2N dapat digunakan sebagai plastik pipa, piringan hitam, dan pembungkus kabel. Nah, senyawa haloalkana memang banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi jika penggunaannya kurang tepat akan mengganggu kelestarian lingkungan dan kesehatan.
Contohnya untuk klorofluorokarbon yang kita kenal dengan freon, ternyata dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contoh lainnya adalah klorofon atau CHCl3 yang apabila digunakan dengan tidak tepat dapat dijadikan sebagai obat bius yang ternyata dapat mengganggu atau merusak organ hati. Kita berlatih dulu ya, ada contoh soal. Nah, di sini tinggal memberi nama ya. Nah, sekarang ini jelas adalah senyawa haloalkana ya, tapi di sini ada 2 gugus haloalkana nih ya. Kita tadi tahu urutannya ya, FCl, Br, I ya. Jadi harus sesuai dengan urutan kereaktifannya ya. Jadi urutan kereaktifan ya, kita sudah tahu makin ke kiri atau kita urutkan ya, FCl dari atas dalam satu golongan, itu makin ke atas dia makin reaktif. Maka yang F itu kita beri nomor yang terdekat, terkecil ya. Nah, maka ini namanya adalah 2 fluoro ya, 4 kloro, ada berapa rantai terpanjang? Ada 5 buah pentana ya. Nah, kita lihat, oh iya, ternyata di sini selain kereaktifan kita harus juga sebentar ya, berarti ini kurang tepat ya. Kita harus menyesuaikan dengan abjad ya. Memang secara kereaktifan tadi F adalah yang paling reaktif, maka kita harus memberi nomor terdekat dengan F ya. Tapi karena kita harus memberi nama itu dengan aturannya sesuai abjad ya. Nah, maka ini kita harus menggunakan yang bahasa Inggris ya, karena kloro itu kloro ya, kloro. Maka penamaan yang benar 4 kloro, meskipun kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, kloro, 2 fluoro pentana ya. Nah, jadi ini yang paling benar ya, karena sesuai tadi abjad ya. Tulislah nama haloalkana berikut. Soal yang A ya. Ini kita yang pertama-tama kita harus mencari dulu rantai induk yang merupakan rantai yang paling panjang. Ini udah kelihatan nih, rantai induknya lurus aja. Nah, di sini ada gugus halogen. Ini rantai induk. Sedangkan gugus halogen ini terdiri dari Cl. Ini adalah cabang. Ya, jadi kita prioritaskan halogen ini atau atom halogen ini harus dapat nomor paling kecil. Kalau dari sini nomor satunya 1, 2, 3, halogennya dapat nomor 3. Tapi kalau dari sini atom halogennya 1, 2, 3, 4, maka halogennya dapat nomor 2, lebih kecil. Maka yang benar yang atom halogennya dapat nomor kecil. Jadi ini namanya, sebutkan dulu nomor atau cabangnya dulu. Jadi cabang halogennya dulu ya. Ini namanya 2 strip. Ini adalah kloro ya. Karena setelah itu baru sebutkan rantai induknya. Induknya ada 4, C-nya namanya berarti 2 klorobutana seperti ini ya. Oke, sekarang bagaimana dengan nomor yang B? Ini pilih dulu rantai induk yang merupakan rantai yang paling panjang. Ini adalah rantai induk yang lurus seperti ini. Ini udah paling panjang. Oke, sekarang prioritaskan dulu berdasarkan kereaktifannya. Antara kloro sama bromo kan lebih reaktif kloro, maka sebenarnya kloro harus dapat nomor kecil. Kalau dari sini nomor satunya 1, 2, 3, 4. Kloro dapat nomor kecil di nomor 2 dan nomor 3. Tapi bromo juga dapat nomor 3. Tapi kalau bagaimana kita buat dari sini nomor satunya 1, 2, 3, 4. Maka lebih benar yang satunya dari sini. Kenapa? Karena 2 gugus cabang, 2 cabang halogen ada di nomor 2. Kalau tadi kan 2 cabangnya di nomor 3 ya. Oke, sekarang kita buat namanya adalah, ini cabangnya adalah bromo, ini kloro. Bisa Inggrisnya kan pakai C, tapi kita pakai Indonesia aja ya, kloro. Ini K. Ini K ya. Oke, sekarang namanya adalah, sebutkan dulu berdasarkan abjad. Bromo kan lebih dulu ya daripada C. B sama C duluan B. Jadi 2 strip bromo,
2 bromo, lalu strip kloronya ada di nomor 2 dan nomor 3. Jadi 2,3, jangan lupa pakai awalan di karena kloronya ada 2. Di kloro. Karena rantai induknya ada 4, namanya butana. Jadi kalau 2 itu pakai di, 3 itu pakai tri. Kita lanjut ke yang C. Pilih rantai induk dulu, rantai yang paling panjang. Ini adalah rantai induk. Nah, ini udah rantai induknya. Boleh kita lurus aja ya, sama kalaupun dia belok sini. Jumlah C-nya sama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita mau dari mana nih? Karena dibandingkan dengan ini kan ada cabang halogen, ini halogen, ini adalah alkil. Maka halogen lebih utama dulu ya penomorannya. Maka nomor satunya harus dari sini ya. Ini adalah nomor 1 karena halogen diutamakan dapat nomor kecil. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kalau dari sini halogennya dapat nomor 3 dan 4. Kalau dari sini nomor satunya, ini dapatnya halogen nomor 2 dan 3, lebih kecil. Jadi namanya adalah, tuliskan dulu halogennya, ini bromo, 2 strip bromo, strip, ini 3 kloro, strip, ini ada 4 ya, 4 metil, 4 metil, karena rantai induknya ada 5 C-nya, itu namanya pentana. Jadi namanya 2 bromo, 3 kloro, 4 metil pentana. Oke, sekarang kita turunin ke bawah, kita lanjutkan ke nomor D. Oke, D, E, dan F. Sekarang kita mau buat rantai induk adalah rantai yang paling panjang. Ini adalah rantai induk nih yang paling panjang. Nah, yang ada gugus ini adalah rantai induknya. Nah, ini adalah rantai induk. Oke, berarti ini cabang ya. CL di sini adalah cabang, BR cabang, CL juga cabang. Nomornya jangan lupa halogen harus dapat nomor paling kecil, maka paling kecil dari sini. Jadi kloro dapat nomor 1. Ini 2, ini 3. Oke, namanya adalah sebutkan berdasarkan abjad dulu. Ini nomor 2. Bromo kan lebih dulu ya. Ini bromo dibanding kloro karena pakai C, kloro, bromo, kloro. Oke, kita sebutin 2 strip bromo. Strip. Ini kloro di nomor 1 dan nomor 2. Jadi kloronya ada 2. 1,2 di. Pakai awalan di. Kloro. Karena C-nya ada 3, propana. Jadi namanya 2 bromo, 1,2 di kloropropana. Oke, kita lanjutkan ke yang E. Kita pilih rantai induk. Rantai induknya adalah yang ini. Nah, ini adalah rantai induk. Nah, yang di C ya. Karena ini halogen semua nih, halogen ini berarti akan jadi cabang. Yang halogen ini cabang, 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 cabang. Nah, sekarang siapa yang akan dapat nomor 1 dari sini atau dari sini? Ingat, tadi kan kereaktifannya adalah dimulai dari fluoro dulu. Nah, sebentar kita lihat ke atas. Nah, lebih reaktif harus dapat prioritas nomor lebih kecil. Fluoro berarti dia fluoro sama kloro sama bromo baru iodo. Jadi antara Cl sama Br, Cl itu lebih reaktif, maka dia utamakan harus dapat nomor paling kecil dibanding dari bromo. Jadi Cl dulu baru bromo ya. Oke, ini kita buat di sini. Oh, sebentar. Ini turun. Sebentar ya. Dikit lagi. Jadi kita tadi urutannya fluoro, kloro, bromo, iodo. Maka utamakan si kloro dulu karena kloro lebih reaktif dibandingkan bromo. Kloro lebih reaktif dibanding bromo, maka si CH yang di sini dapat nomor 1. Ini akan jadi nomor 2. Namanya walaupun ini nomor 2, tapi karena bromo berdasarkan abjad ini adalah bromo. Ini adalah kloro, dari C atau K ya, sama. Maka sebutkan dulu bromonya, walaupun dia nomor 2 ya. Jadi berdasarkan abjad dulu kalau penulisannya. 2,2 di, kenapa pakai di? Karena bromonya ada 2, di bromo. Di bromo, strip 1,1 di kloro.
Karena ada 2 C-nya untuk induk, namanya etana. Jadi namanya 2,2 di bromo, 1,1 di kloroetana. Oke, ini untuk soal yang terakhir. Pilih rantai induk adalah rantai yang paling panjang. Kalau rantai induknya lurus, 1 C-nya ya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana kalau belok? Belok itu maksudnya kita jabarkan nih, seperti ini kalau mau dijabarkan. CH3 strip CH, di sini ada CL, CHCl di sini strip, di sini CH lagi, di sini ada BR, di sini ada CH lagi, di sini ada BR lagi, di sini ada CH. Jangan lupa ini, yang ini kita jabarkan nih. Kita jabarkan jadi CH2, CH3 karena C-nya jadi totalnya 2, H-nya 2 tambah 3 jadi 5. Nah, yang ini kita lanjut ke CH3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah 6. Sekarang kalau dia lurus, ini hanya 6. Tapi kalau dia belok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka lebih baik dia belok karena lebih panjang. Rantai induk adalah rantai yang paling panjang. Nah, seperti ini. Nah, lebih baik rantai induknya belok. Nah, nomor satunya harus dari sini. Kenapa C-nya dari sini? Karena kloro dapat nomor 2 lebih kecil. Kalau nomor satunya dari sini, halogennya akan dapat 1, 2, 3, 4. Bromo baru di nomor 4, ya. Oke, sekarang kita nomorin dulu. Di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, ini 6, ini 7. Berarti ini akan jadi cabang. Ini cabang, 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 ini pun cabang. Gimana kalau ada alkil dan halogen? Maka kita sebutkan nama halogennya dulu. Jadi nama halogennya dulu, ya. Oke, sekarang nama halogennya kita mulai dari bromo, walaupun bromo di nomor 2, 3, dan 4, sedangkan kloro di nomor 2. Tapi penulisannya harus berdasarkan abjad. Siapa abjad yang muncul lebih dulu? B dulu baru C, ya. Maka ini namanya adalah di nomor 3 dan nomor 4 ada bromo, berarti 3,4 strip di metil. Pakai awalan di karena BR-nya ada 2. Kalau nanti ada 3 ya pakai tri, ya. Lalu baru strip 2, nomor CL-nya di nomor 2, 2 kloro, 2 kloro. Ya, strip. Lalu di nomor 5 jangan lupa ada cabang alkil, yaitu ini CH3 itu kan metil. Jadi namanya 5 strip metil. Baru sebutkan rantai induk di belakangnya, karena C-nya ada 7, maka namanya adalah heptana. Jadi namanya 3,4. Kok ini di metil ya? Ini 3,4 di bromo. Ini kenapa nulisnya metil ya? Oke, ini salah. Halogen dulu ya. Disebutkannya halogen dulu. Di bromo, di bromo. 3,4 di bromo, 2 kloro, 5 metil heptana, ya. Oke, sekarang ini adalah tata nama tentang haloalkananya udah selesai. Semoga ini bisa dimengerti, ya.